Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan nikmat sehat. Kita masih diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmat yang Allah berikan ini, mudah-mudahan kita sebagai hamba-Nya tidak lupa untuk selalu bersujud kepada, tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Ayat di atas, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam ayat ini, setiap apa yang kita lakukan di dunia semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini termasuk di dalamnya sejarah besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Lalu kita sebagai hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seyogyanya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi harta oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan amanah. Lalu akankah semua yang Allah berikan lillahi ta'ala, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Maka ada sebuah pesan dari malaikat Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah semau kita hidup. Tapi ingat, setiap kehidupan pasti ada kematian. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan mati kelak. Maka sebuah pilihan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan surga neraka. Mana yang akan kita pilih? Surga atau neraka? Allah sudah memberikan jalan tuntunan pedoman, Al-Qur'anul Karim. Begitu jelas, tertulis semua. Sejarah, kejadian di masa lalu, sekarang, bahkan yang akan datang, semua sudah tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu pasti akan terjadi. Sebagai hamba yang beriman, kita meyakini Al-Qur'anul Karim, pedoman kita, tuntunan kita untuk kelak kita kembali kepada Allah. Akankah yang kita pilih surga atau sebaliknya justru neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah. Hari ini kita masih bernafas. Tapi kita tidak pernah tahu kelak, akankah hari ini atau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau sekian puluh tahun yang akan datang. Kita tidak pernah tahu ajal menjemput kita. Tapi ingat bahwa itu pasti akan datang kepada kita. Ainama takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Bagaimanapun keadaan kita kokoh, kuat, dalam mahligai yang kokoh, tapi ketika kematian itu datang, tidak ada satu manusia, satu makhluk pun yang mengelak dari kematian itu. Lalu sudahkah kita persiapkan itu semua untuk kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
maka kita ingatkan dalam hadis, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semaumu kamu hidup, tapi ingat, setiap kehidupan pasti ada kematian. Pesan yang begitu mendalam untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Lalu yang kedua kata malaikat Jibril alaihissalam, "Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu." Cintailah yang kita cintai, tapi ingat, setiap apa dan siapa yang kita cintai kelak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak, ada istri yang kita cintai, kelak akan dipisahkan oleh Allah. Harta titipan Allah Azza wa Jalla kita cintai, kelak kita akan dipisahkan dengan harta kita. Jabatan yang kita emban, diberikan amanah, kelak jabatan itu akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saudara-saudara kita yang sudah mendahului? Sebuah gambaran untuk kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah. Ketika ajal menjemput, tetangga, saudara, keluarga semua mengantar. Begitu jenazah sudah dikuburkan, semua akan meninggalkan kita. Mereka kembali. Harta yang kita miliki, kendaraan, hanya mengantar sampai tempat kuburannya. Selesai dikubur, kemudian kembali. Jabatan yang diemban putus sudah. Semua kelak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap apa yang kita tinggalkan kelak membawa kebaikan untuk kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istri, ada anak adalah amanah, maka kita jaga amanah itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga anak kita, istri kita. Kelak anak-anak kita, istri kita akan membawa kita ke dalam kebaikan kelak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki sebagai titipan kelak akan membawa kebaikan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi dengan mustad'afin, al-fuqara, al-masakin. Karena pada hakikatnya harta adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur oleh Allah, kelak ditanya, untuk apa umurmu kau gunakan? Kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak ditanya, kau gunakan untuk apa ilmu? Kita dititipi harta oleh Allah, kelak dua pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat dan kemana hartamu kau belanjakan? Tapi ketika harta yang kita miliki kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak harta kita akan menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar istri, anak
adalah amanah, kemudian meninggalkan kita, jabatan meninggalkan kita, harta meninggalkan kita, tapi kelak itu semua karena dedikasi kita kepada mereka, ikhlas lillahi ta'ala, akan membawa kebaikan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirin Allah. Lalu yang ketiga kata malaikat Jibril, ya Muhammad waf'al ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Lakukan apa yang kita mau selama hidup kita, tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan di dunia kelak ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Besar kecil, baik buruk, perbuatan yang kita lakukan di dunia kelak ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadana Allah wa iyyakum. Jasad kita kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Hari ini mulut kita masih bisa berbicara, kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ditutup, dikunci oleh Allah. Semua jasad kita masih bisa kita gerakan, kelak di hadapan Allah azza wa jalla akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang di mana hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ditutup, dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yaksibun. Berbeda alam, berbeda pula apa yang Allah mau. Tidak bisa lagi kita mengelak atas setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirin, tiga perkara yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, mengingatkan kita agar kita selalu menjalankan amalan-amalan yang soleh, ikhlas lillahi ta'ala. Karena pada dasarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap umatnya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan sisa umur ini kita pergunakan umur kita di jalan Allah. Setiap amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andai ada kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hambanya telah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطهرنا ومولانا محمد وسلم، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا، أمور الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ولا تكفروا الله أكبر.